Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak di rumah. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya semua? Baik ya, luar biasa. Ibu guru percaya semua dalam keadaan sehat, sukacita, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa yang senantiasa setia, melindungi, menjagai kita. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan memulai ibadah anak sekolah minggu. Tapi terlebih dulu kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita menaikkan doa kita supaya apa yang kita kerjakan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, kita mulai pujikan semua baik. Anak-anak di rumah semua ikut menyanyi ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah, rencana indah
katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa, anak-anak di rumah, tangan dilipat, mata dipejamkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Saat ini waktu-waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk sekali lagi kami boleh menaikkan pujian kami. Kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan ibadah pagi hari ini boleh menyenangkan hati Engkau, menjadi berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, dan Engkau boleh disenangkan oleh puji-pujian kami, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan hanya di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan penyembahan kita sudah berdoa kepada Tuhan, dan saat ini sekarang waktunya kita bersorak-sorai memuji Tuhan ya. Tetapi terlebih dahulu Ibu Guru mau ini nih, yang senantiasa setia menemani adik-adik rumah. Siapa itu? Nih ada, siapa namanya? Kakak Lydia. Satu lagi, Kakak Nadia. Nah, terus ini Kakak Fiona. Sudah kenal semua ya kalau yang cantik-cantik ini. Tetapi anak-anak di rumah pasti belum tahu nih. Sudah tahu tapi mungkin belum tahu namanya. Buat yang ngiringin di belakang itu, yang ganteng-ganteng itu. Coba nah, yang pakai kacamata main keyboard itu siapa namanya? Kak Otniel. Nah, yang di tengah yang keriting ini siapa namanya? Kak Daniel. Nah, satu lagi yang main drum siapa namanya? Kak Dika. Nah, udah kenal semua ya. Dulu mereka itu juga murid-murid sekolah minggu. Mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mereka rindu melayani Tuhan. Semua ini dulu muridnya, murid Ibu Guru, Ibu Jen, sekarang melayani sama-sama. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Ada lagu baru nih. Semua pasti bisa mengikuti, gampang banget lagunya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang doa. Pujian kita juga tentang doa ya. Belajar sama-sama, pasti anak-anak di rumah seneng. Nah, mari kita mulai ya. Semua belajar menyanyikan lagu ini gampang dan seneng deh. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kalau mau tumbuh. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak harus suka berdoa ya. Semua kakak-kakak di sini pasti juga suka berdoa. Berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan kita, Allah kita. Jadi kita harus berdoa dengan ucapan syukur seperti kita berbicara dengan orang tua kita, ya. Nah, oh ya, di sini ada Kakak Lydia nih yang mau mengajak menyanyi adik-adik di rumah. Mau nyanyi apa nih Kak Lydia? Oh, oh ini ya, mau nyanyi kawan-kawan ingatlah dulu. Ini lagu lama. Nah, pasti adik-adik di rumah mungkin ada yang belum tahu lagu ini. Nah, Kakak Lydia mau ngajak nyanyi nih. Ayo mulai yuk, semua belajar ya. Kawan-kawan, ingatlah dulu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Nah, gampangnya sama-sama. Kawan-kawan, ingatlah dulu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi. Kawan-kawan, ingatlah dulu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan anak-anak disukakan oleh puji-pujian, dan anak-anak harus ketika menyanyikan lagu ini menjadi doa kita ya. Jadi kehidupan kita itu penuh doa, nggak cuma pas mau makan, mau tidur, bangun tidur, tapi setiap saat kita bisa berbicara dengan Tuhan, karena doa itu kita berbicara dengan Tuhan. Nah, sekarang anak-anak di rumah mau menerima berkat yang luar biasa, yaitu berkat firman Tuhan. Semua disiapkan, Alkitabnya disiapkan, duduk yang manis. Nah, kita memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus.
semuanya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan kami Tuhan. Amin, ini kehidupan kami Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari semua katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan, kami semua ini adalah anak-anak-Mu, anak-anak yang Engkau kasihi. Kami juga mau belajar Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Juga anak-anak sekolah minggu yang saat ini mengikuti ibadah Tuhan, Engkau juga jamah setiap hati mereka, supaya mereka juga semakin hari boleh semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupannya, sehingga kelak mereka bertumbuh semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih, kami sudah memuji, menyembah Engkau, membesarkan nama Engkau. Kiranya Tuhan, puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus, menyukakan hati Engkau. Dan Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat Tuhan, berkat firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau jamah setiap guru-guru sekolah minggu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat-Mu yang dari surga Tuhan menguasai setiap guru-guru ini, sehingga guru-guru sekolah minggu ini boleh membawa anak-anak sekolah minggu semakin hari bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, syukur kami naikkan hanya di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Esther di ibadah sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Nah, tadi udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan, dan sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah disiapkan kan Alkitabnya? Yuk, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang doa Bapa kami. Nah, adik-adik pasti nggak asing kan tentang doa Bapa kami. Adik-adik bisa baca
ayatnya di Matius 6 ayat 5 sampai 13. Oke, udah dibuka ya. Nah, kasih waktu buat kalian membacanya. Videonya boleh di pause kok kalau kalian pengen membacanya dengan pelan-pelan. Udah dibaca? Nah, di sini di ayat ini ada doa Bapa kami. Nah, siapa yang di sini rutin berdoa? Nah, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap hari adik-adik pasti melakukan aktivitas komunikasi sama ayahnya, sama ibunya, sama teman, sama saudaranya, pasti melakukan komunikasi. Bayangin adik-adik sehari aja nggak melakukan komunikasi, jadi cuma diem aja. Betah nggak? Pasti enggak kan? Pasti ada sesuatu yang aneh. Adik-adik pengennya apa? Atau adik-adik ingin menyampaikan sebuah pesan apa? Dan kalau adik-adik gak diajak komunikasi, adik-adik pasti, aku kenapa ya? Pasti kayak gitu kan? Nah, doa ini adalah salah satu cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Bapak kita di atas, di surga. Nah, adik-adik pasti juga juga berkomunikasi kan sama bapaknya, orang tuanya. Nah, pasti itu. Nah, bayangin aja kalau kita nggak ngobrol sama orang tua kita. Wah, pasti itu kangen banget ya. Seperti itu juga ketika kita berdoa. Bahkan ada yang bilang bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Adik-adik di sini nafas nggak? Pasti bernafas semua. Nah, masih bernafas? Masih kan? Nah, bayangin adik-adik kalau nggak bernafas 1 hari, apa yang terjadi? Mati kan? Nah, berarti kita itu harus rutin berdoa, harus sering berdoa, harus sering komunikasi sama Tuhan. Gimana kita mau deket sama Tuhan kalau kitanya nggak komunikasi sama Tuhan, ya kan? Nah, di dalam ayat ini ada tertulis bahwa dan jika engkau berdoa, janganlah kamu bertele-tele. Bertele-tele itu nggak jelas ngomongnya tuh mulek, ya bahasa Jawanya mulek. Nah, tidak tahu ujungnya di mana. Nah, ketika kita berdoa, mungkin adik-adik bingung. Kak Esther, aku tuh bingung loh berdoa apa. Berdoa dengan cara yang sederhana, yang adik-adik mengerti, dengan bahasanya adik-adik sendiri. Adik-adik menempatkan bahwa, oh, aku tuh anakmu ya Bapak, aku tuh anakmu. Nah, seperti adik-adik berbicara dengan orang tuanya, seperti itu. Jadi nggak usah bingung, aku nggak pernah berdoa karena aku nggak bisa berdoa, Kak Esther, aku bingung mau ngapain kalau berdoa. Ya udah, seperti kamu ngobrol dengan orang tuamu, seperti itu. Nah, terus lagi adik-adik perlu diingat bahwa doa itu bukan diukur dari panjangnya ketika kalian berdoa atau kata-kata yang indah ketika kalian berdoa. Tuhan sebelum kita berdoa mengetahui kok isi hati kita, tapi Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Kita juga ingin berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita semakin dekat sama Tuhan, ya kan? Nah, ketika kita berdoa, kita tuh tidak hanya menyampaikan sama Tuhan, tapi Tuhan juga ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Nah, di ayat ini juga tertulis bahwa ketika kamu berdoa, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Nah, maksudnya di sini bukan ketika kamu mau makan nih, kamu mau berdoa terus kamu ngumpet dulu sembunyi buat berdoa. Enggak kayak gitu adik-adik. Nah, mungkin kita harus punya hikmat bahwa kalau kita mau makan, berdoa ya berdoa di situ aja, meskipun tempat itu ramai, ya udah kita berdoa. Tapi ketika kita mau berdoa sendiri sama Tuhan, nah, masuklah ke kamar sendiri berdoa sama Tuhan. Nah, karena di kamar itu ada tempat yang sunyi. Nah, kalau kita sendiri, kalau kita sunyi, kita akan mendapatkan ketenangan sehingga kita tuh lebih fokus, lebih konsentrasi ketika kita berdoa. Seperti itu adik-adik. Nah, lagi di dalam doa Bapa kami ini, sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan lupa kita harus
memuji Tuhan dulu, mengucap syukur, ya kan? Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, berarti kita berdoa bahwa setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kehendak Tuhan, ya kan? Lagi juga di dalam doa Bapa kami ini, kita dapat belajar bahwa kita minta ampun sama Tuhan. Kita semua adalah orang yang berdosa, pasti pernah melakukan kejahatan. Kita harus minta ampun dulu sama Tuhan ketika kita berdosa. Kita berdoa. Nah, pada saat itu kita juga harus mengampuni orang lain supaya Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kita. Datanglah seperti anak kecil yang datang kepada bapaknya. Tuhan sanggup menolong kita karena kita tidak mampu melakukan semuanya sendiri tanpa campur tangan dari Tuhan. Nah, seperti itu ya adik-adik, kita banyak belajar dari doa Bapa kami ini. Nah, untuk tugas minggu ini, untuk kelas besar Yohanes 7-8, Matius 7 dan Paulus 4, Kak Esther cuma mau ngasih tugas kalian untuk menghafalkan doa Bapa kami ya. Satu minggu Kak Esther kira sangat cukup buat kalian menghafalkan doa Bapa kami. Atau kalau kalian udah hafal, kalian bisa tuh bikin checklist atau bikin list hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalian list hari Senin, kamu berdoa Bapa kami enggak? Atau kamu menghafalkan doa Bapa kami enggak? Kalau kalian menghafalkan, boleh tuh Senin di checklist, kalau nggak tahu checklist dicentang. Oke, Selasa, Rabu, hingga seterusnya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Dan tetap Kak Esther mengingatkan bahwa jangan lupa kita buat berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Sebelum kalian memulai aktivitas kalian, usahakan kalian harus berdoa dulu, mengucap syukur sama Tuhan karena kita sudah dijaga sepanjang malam dan kita diberi kesempatan untuk hidup pada hari ini. Oke, yuk. Karena kita memang masih belum bisa beribadah di gereja, adik-adik tetap stay di rumah ya, tetap jaga kesehatan. Oke, kita mau doa dulu. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu. Berikan kami kemampuan ya Bapa. Dan Tuhan, kami Tuhan berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertemu, biarlah Tuhan Engkau tetap menjaga adik-adik ini Tuhan. Engkau tetap memberkati dalam kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, dan Engkau berkati dalam pergaulannya ya Bapa. Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau memulihkan semuanya dan Engkau segera mengangkat virus ini dari bumi ya Bapak, sehingga kami dapat beribadah kembali di gereja Tuhan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Allah Anak dan persekutuan Allah Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya tadi tugasnya. Dan yang lebih penting, jangan lupa dilakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selalu memuji namanya, belajar